Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kembali lagi malam ini bersama kami di podcast Toleransi dan Perdamaian. Nah, malam ini kita kembali menghadirkan guest star yang spesial, yang tidak kalah spesial dengan yang telah kita undang kemarin-kemarin. Nah, di sini telah hadir bersama kita saudara kita yang bernama Bastotan Milka Gumilang. Ya, nih orang yang ini. Ya, saya. Jadi ketika kita bicara tentang Bastotan, itu yang pertama orang pikirkan adalah pasti Presiden Opmas. Mantan. Oh ya, lupa. Ini kita sudah lupa. Title-nya sebagai Presiden Opmas itulah yang membuat orang lebih tertarik padanya, yang membuat dia lebih terkenal oleh publik. Ya. Gitu ya, Bastotan. Oke. Pandangan Semua publik itu. pandangan. Iya. Tentunya seorang presiden itu, oh ya, sebelumnya ngomong-ngomong, Perkenalan dulu nggak? perkenalan dulu lah. Pasti kita semua penasaran kan, Bastotan ini sebenarnya datang dari keluarga seperti apa, kemudian hal-hal apa yang bisa membuat dia jadi seperti sekarang, sehebat Bastotan yang sekarang gitu. Ya, karena semua penasaran, langsung saja kita tanyakan kepada yang bersangkutan di sini. Perkenalan diri ya. Perkenalan ya. Namanya tahu kan? Siapa namanya tadi? Bastotan Milka Gumilang. Gumilang. Perlu disebutin binnya nggak? Iya nih. Ada satu hal yang menarik. Seumur-umur saya itu temenan sama orang dari kecil. Baru dia doang tahu nama binnya sampai 15 ke atas. Bisa disebutkan? Alhamdulillah. Ya, saya beruntung banget ya, bersyukur saya ini dapat ini dari kakek saya gitu. Kakek saya itu termasuk sosok orang yang sangat tertarik dengan sejarah. Dia meneliti bin di keluarga kami itu sampai jauh ke atas. Bisa dapat gitu ya? Iya. Coba. Perlu saya sebutin? Perlu lah. Siapa tahu dia kenal gitu. Kan saya itu Bastotan Milka Gumilang, bin di antara Abu Bakar Siddiq, bin Mut Muhtar, bin Ojo, Wow. bin Marhasib, boleh dihitung, bin Sabdi, bin Aspin, 6, bin Askin, 7, bin Nur Ijan, 8, bin Buyut Bungsu, 9, bin Wangsa Dirana, 10. bin Taruna Diwangsa, Malas ngitung dah lama-lama. bin Wangsa Wijaya, Apa yang berapa nih? bin Tumenggung Wira Angun-Angun, atau dalam Gajah Agung. Beliau Bupati Bandung pertama. Bupati Bandung pertama. Jadi emang yang namanya buah itu nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau keturunannya pendahulunya pernah jadi pemimpin, insya Allah keturunannya bakal jadi pemimpin juga. Nah, tapi ada satu lagi, Liv. Nah, Dari dari 13 ya? dari ini beda lagi, tapi ini seberangnya. Tadi kan ada namanya Wangsa Wijaya. Nah, Wangsa Wijaya itu punya seorang istri. Iya. Istrinya itu namanya Nyimas Bayun. Dimas Nah, Bayan. dari Nyimas Bayun bin Pangeran Rangga Gede, bin Pangeran Rangga Gempol, 15 ya? bin Gesang Ulun, Prabu Kerajaan Sumedang Larang. Luar Itu biasa. udah paling atas. Atasnya lagi saya belum tahu. Nabi Adam? Belum sampai situ. Belum. Perlu tapi harus dicari kayaknya. Itu bisa memperkirakan nggak tahun berapa Masehi sih? Yang ke 15 tadi ya? Prabu siapa tadi? Sebelum 1000 sebelumnya itu ya Mas ya. 1000. Berarti kisaran kekhalifahan siapa itu? Umayyah kali. Iya. Keren sih, keren banget. Nah, Ya, begitulah. Itu dari bin. Dan saya itu blasteran nih. Kalau ditanya asal ya, saya tinggal di Jakarta Selatan. Tapi kalau ditanya asal daerah, saya itu blasteran Barat. Barat. Ibu saya Sumatera Barat atau Padang, ayah saya Jawa Barat, Sunda gitu. Jadinya Barat. Saya tinggal di Jakarta. Orang Barat ini. Saya lahir di Tangerang, tanggal lahir 16 September 2001. Yang mau ngerayain 5 September. Ya, ingat-ingat.
Ya begitu. Apalagi yang perlu ditanya? Hobi. Ya, itu gini. Seorang presiden yang hebat tentu pasti lahir dari latar belakang keluarga yang juga kita semua pasti pengen tahu seperti apa sih latar belakang keluarga seorang Basotan ini. Ya, jadi bisa ceritakan kan nih keluarga Basotan itu seperti apa sih? Keluarga ya. Iya, yang membentuk Anda menjadi seperti sekarang ini. Keluarga. Kebetulan di keluarga dari ayah saya itu anak laki-laki pertama, saya anak pertama dan saya anak laki-laki satu-satunya. Dan dari keluarga ayah saya cucu pertama dan saya juga laki-laki satu-satunya. Jadi gelar tersebut yang terus ibaratnya yang memicu saya untuk gimana sih menjadi sosok laki-laki yang memang bisa bertanggung jawab, bisa bermanfaat seminimal-minimal untuk keluarga sendiri gitu. Jadi itu salah satu motivasi saya sih. Mandat dari keluarga pasti. Gitu. Terus jadi ya ada lagi Apanya? ya maksudnya faktor-faktor dari keluarga yang membentuk diri ya. Anda seperti sekarang. Dari kecil keluarga saya itu memang mengajarkan saya bagaimana menjadi sosok laki-laki yang baik, laki yang bisa menjadi seorang pemimpin. Minimalnya tadi memimpin dalam ruang lingkup keluarga. Dari kecil itu saya udah diajarin bagaimana bisa menjadi sosok yang percaya diri. Kebetulan ayah saya itu kan kerja di televisi dulunya. Oh iya. Jadi seorang kameramen, jadi seorang editor. Dari kecil ketika saya masih jadi anak kecil yang pemalu, ketemu orang aja masih malu. Saya dulu orangnya pemalu banget. Ketemu orang malu. Satu ketika pernah beberapa kali di acara anak-anak, acara liputan gitu. TV tuh. Ketika ayah saya bertugas, saya ditantang oleh ayah saya. Coba kamu jadi reporter cilik. Nah, jadi beberapa kali saya sempat ditantang jadi reporter cilik di beberapa kali lah. Liputan acara anak-anak, beberapa tempat wisata gitu. Udah jadi ngomong sejak kecil, makanya akhirnya makin jago aja ngomong, gitu kan? Tapi malu banget dulu awalnya. Tapi ditantang. Orang bisa itu lahir dari kebiasaan. Awalnya pasti nggak bisa, ya. Orang bisa pasti awalnya nggak bisa. Karena dia mau mencoba, maupun itu takut. Betul. Tapi tetap mencoba satu demi satu sampai akhirnya menjadi jago. Amin. Tadi dari keluarga, sekarang coba kita beralih ke latar belakang pertemanan. Kira-kira langsung ke MTS apa SD dulu nih? Ya, Serah sih. langsung ke MTS aja karena masuk MTS di sini dari kelas berapa? Kelas 7 ya? MTS dari kelas 7. Oh iya, maksud saya Saya masuk dari kelas 7 MTS. berarti MI-nya di luar. Ini Pak. Kita langsung beralih aja masuk ke kehidupan Basotan selama di Madrasah Sanawiyah mulai dari kelas 7. Nah coba kehidupan Sanawiyah seperti apa sih yang membentuk Anda menjadi seperti sekarang ini? Ya tadi sama kayak keluarga tadi, perannya apa masa Sanawiyah Anda dengan diri Anda yang sekarang? Oke. Ketika kelas 7 saya itu kan anak, maklum ya, kelas 7 masih belum betah sekolah di Mahat. Masih kangen-kangen orang tua, minta pulang, minta keluar. Tapi hal yang memotivasi saya untuk terus tetap berada di Al-Zaitun, terus menempuh pendidikan di sini, Syekh Al-Zaitun yang memicu saya, menstimulus saya untuk bisa tetap semangat. Dalam bentuk apa itu, kata-kata? Iya, sosok figur beliau yang meyakinkan saya bahwa saya bisa terbentuk menjadi seorang laki-laki di sini. Laki-laki sebenarnya. Ya, saya tertarik dari sosok figur beliau ketika tausiah Jumat. Ketika kelas 7 dulu gimana caranya saya soal Jumat itu saya bisa di soft paling depan. Kenapa tuh mau? Dengan hanya melihat beliau berpidato, beliau menyampaikan pesan-pesannya, wawasan-wawasannya, itu membuat saya yakin. Saya yakin ya dulu itu yang menyingkirkan kesedihan saya gitu. Obat kesedihan dari obat kesedihan. Jadi sosok figur Syekh itu sebagai obat penyembuh rindu pada orang tua. Dan ketika awal-awal juga
ayah saya menantang saya waktu itu. Apa tuh? Ini ada hubungannya dengan organisasi. Ketika kelas 7 kalau nggak salah, ayah saya nantang. Saya dipanggil kan Gilang. Iya. Gilang itu singkatan dari Gumilang. Gumilang. Panggil Gilang. Kalau di rumah dipanggil Gilang. Kalau di sini bisa Bas Totan, Bas, Ya tau lah. Milka juga bisa. Saya ditantang. Gilang, kalau kamu kan kamu harus tahu tuh ada namanya Okmas gitu. Kalau kamu bisa jadi menteri aja itu udah hebat banget. Nah, Gitu. itu yang memicu saya terus buktikan gitu. Menjadi seorang menteri Okmas, masuk Okmas gitu. Terus Otomatis saya harus bergerak ataupun menekuni di bidang organisasi kan. Nah dulu MTS itu ada namanya MPK. MPK. MPK Apa tuh itu MPK? pengurus organisasi ruang lingkup angkatan aja. Angkatan. Ya. Di MPK itu saya jadi bendahara namanya Lip. Jadi bagian bendahara Ngurusin keuangan lah. keuangan. Kan? Iya. Setelah jadi MPK, kemudian saya masuk organisasi BEP namanya. Nah bedanya MPK sama BEP. apa? BEP. BEP itu apa? BEP itu Badan Eksekutif Pelajar. Mungkin kalau di ruang lingkup di dunia mahasiswa BEM ya namanya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi kalau di MTS waktu itu namanya BEP. Dan saya juga menjadi bendahara juga bagian keuangan. Jadi bedanya apa? Kalau MPK itu hanya angkatan. Di MTS itu kan ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Iya. Ada 3 angkatan. Nah, berarti kalau MPK hanya 1 angkatan aja. MPK kelas 7, MPK kelas 8, MPK kelas 9. Itu Nah, BP. ketika dia sudah mau naik kelas 9 jadi BP tadi. Ngomongin jurusan Sanawiyah tuh berarti. Iya, sesenang Iya ngerti gitu. Nah, gimana tuh? Tadi kan dari segi motivasi diri, motivasi keluarga, kenapa bisa terus di sini? Kalau dari segi pergaulan, coba kita pengen tahu dong masih pergaulan. Bahasa tani seperti apa sih masa Sanawiyah? Pergaulan, pertemanan saya itu fleksibel ya. Saya berteman ibaratnya dari berbagai golongan. Oh, golongan apa aja? Dari anak yang pendiam, saya ajak berteman. Anak yang bandel, maklum remaja lah ibaratnya, Iya. saya ajak berteman juga. Sebisa mungkin dulu saya harus bisa berteman dengan berbagai karakter orang. Saya nggak mau berteman dengan orang yang pendiam aja, orang yang rajin aja nggak. Gimana sih saya bisa Bergaul. bisa bergaul dengan berbagai karakter tipikal orang-orang gitu. Jadi emang udah dari kecil dia terbiasa buat beradaptasi dengan berbagai macam karakter orang yang berbeda-beda. Makanya itu bisa membentuk sosok figur yang bisa menghadapi orang banyak ya, mungkin itu Amin. pengaruh. Tapi pasti kan ada dominannya dong. Maksudnya walaupun berteman dengan banyak golongan pasti ada dominan. Lebih ke amanah. Saya punya sahabat. Dia warga negara Malaysia. Teman kita dulu ya. Iya. Tapi ketika dia naik kelas 9 sepertinya dia pindah sekolah, dia kembali lagi ke Malaysia. Itu salah satu sahabat saya. Iya. Gimana, ada kisah-kisah menarik? Iya, di situ saya banyak banyak punya cerita dengan dia gitu. Apa tuh? Dengan teman saya Malaysia tadi. Iya, banyak hal-hal yang kita lakukan gitu. Kita urus organisasi bareng juga pernah. Kita melakukan hal-hal yang mungkin sedikit Konyol. iya, nakal wajar juga pernah gitu ketika MTS ya, wajar masih penasaran gitu. Di seorang orangnya presiden juga pernah nakal ya. Iya, tapi gimana cari nakal kita itu ya bukan nakal yang merugikan orang lain gitu. Ya anak remaja lah, maklum kan gitu maksudnya. Ngerti nggak sih? Tadi sudah kita bicara mengenai masa Sanawiyah. Sekarang kita lanjut ke Aliyah ya. Jadi di Aliyah ini sepertinya mulai tampak ada perubahan. Benar? Perubahan apa nih? Perubahan ya mulai dari cara bergaul atau mungkin tata hidup yang berbeda mungkin. Karena Sebenarnya sih nggak beda jauh sih, mirip-mirip aja. mirip sama Sanawiyah berarti. Mirip. Hanya saja ada dia itu mungkin lebih aktif di beberapa organisasi kali ya. Iya, tetap ikut organisasi juga.
Ada apa aja tuh? Organisasi ayah saya itu kan seperti yang mungkin tadi saya udah bilang ya, ayah saya juga bergerak di bidang jurnalistik, menjadi seorang kameramen, jadi seorang editor juga. Kalau pepatah bilang buah tidak jatuh dari pohonnya, saya yakin akan kalimat itu gitu. Dalam hidup saya sekarang ya. Ketika waktu itu alhamdulillah saya juga pernah menjadi ketua di Forum Studi Jurnalis FSJ, itu ekstrakurikuler jurnalis atau pers di pesantren Al-Zaitun gitu. Kemudian ketika masuk kelas 10 saya juga menjadi ketua di Binaya Tilawah Matapis Terpadu. Jadi mulai Alia ini udah mulai kadernya tuh udah ketua. Itu salah satu masa sibuk saya sih, ibaratnya saya di situ ditantang gimana caranya harus bisa manage waktu multitasking gitu ya dalam berbagai organisasi, dulu sama ketua gitu kan, dalam waktu yang bersamaan, otak meledak. Nah gitu. Berarti ya mau nanya nggak Binaya Tilawah Matapis Terpadu itu apa? Oh iya, dulu kan ada namanya zaman apa Binaya itu ya? Binaya. Apa sih Binaya sebenarnya? Ya, Binaya itu kalau di Al-Zaitun ketika masuk kelas 10 kita semua wajib menjadi seorang mustami. Mustami itu seperti pendidik ya, dari pelajar yang mendidik adik-adiknya dalam kegiatan ibadah seperti bagaimana baca Quran yang baik dan benar, bagaimana menghafal Al-Quran, khususnya ke peribadatan lah ya. Ya, seperti itu. Jadi ketua lagi pasti kan? Iya. Nggak jauh-jauh. ketua terus. Amanah itu. Alhamdulillah. Emang udah dipercaya dari lahirnya. Nah, kita langsung bahas ke inti utama aja, karena tadi sudah kita bahas masa lalu sejak sanawiyah, masa lalu aliyah. Kita pasti penasaran seperti apa sih masa-masa Mbak Sultan sebagai presiden Opmas ya. Dulu dari mulai seleksi LDK dari 100 besar, kemudian 10 besar, sampai akhirnya menjadi satu presiden terpilih. Itu coba kita boleh tahu gak sih motivasi apa yang mendorong Mbak Sultan ini untuk terus termotivasi gitu, bahwasanya menjadi seorang presiden itu harus. Nah itu apa? Motivasi kesekian kalinya dari yang tadi sudah saya sebutkan juga. Kakek saya itu beliau seorang yang juga merintis Al-Zaitun gitu. Saya juga kagum dengan beliau. Saya rasa perjuangan beliau itu harus saya lanjutkan gitu. Memilih untuk berjuang, memberi kontribusi untuk Mahat, saya rasa itu bukan sebagai pilihan dalam artian yang bisa dipilih mau atau enggak gitu. Tapi menurut saya itu adalah sebuah tanggung jawab yang ibaratnya saya harus tempuh itu gitu. Faktor historis sejarah juga berarti. Ya, terus juga kalimat-kalimat figur-figur hebat yang sempat saya baca seperti Albert Einstein. Albert Einstein kan kalau nggak salah pernah bilang, cobalah kamu jangan sekedar menjadi orang sukses gitu, tapi cobalah menjadi seorang yang bernilai. Jadi di situ saya bisa menarik kesimpulan kalau sukses itu menurut saya keberhasilan dia itu hanya untuk dirinya. Kalau bernilai? Tapi kalau bernilai bagaimana caranya kesuksesan dia, pencapaian dia, kebahagiaan dia, itu lingkungan sekitarnya bisa merasakan itu semua gitu. Beda berarti ya. Mungkin efeknya lebih ke orang-orang sekitar juga terkena efeknya. Rahmatan lil alamin lah kita diajar menjadi itu yang terus motivasi saudara kita yang satu ini untuk terus berjuang menjadi presiden ya. Keluarga mendorong, teman juga. Nah, masih motivasi untuk memegang sebuah jabatan yang saya rasa juga cukup berat. Banyak yang menguatkan jadinya. Alif juga ini seorang yang menguatkan saya dalam proses perjalanan ini semua. Terima kasih ya. Nggak, saya tidak tahu berapa banyak cuman ya. Lagi Lif. Setelah minum nggak apa-apa ya? Iya. Setelah menempuh pendidikan karir, pendidikan akademis di Mahat ini kan, dari kelas 7 sampai kelas 12, rencananya mau apa ke depan? Mau kuliah di mana? Ambil jurusan apa? Mas tadi udah cukup tuh dibahas tuh. Nanti kita akan bahas di segmen. Oh begitu. Apa tadi pertanyaan? Ya setelah lulus dari Mahat ini, kedepannya mau seperti apa? Mau kuliah di mana? Jurusan apa? Atau mau ke bisnis kah?
Doain ya semuanya, saya ingin kuliah di UGM. Amin. Universitas Gadjah Mada jurusan hukum. Begitu. Kenapa ngambilnya hukum? Padahal saya itu kalau melihat Anda itu identik dengan cocoknya sih identik dengan humas gitu loh, hubungan antar masyarakat gitu. Komunikasi tepat sekali. Kenapa Anda memilih hukum? Tertarik memilih hukum? Hukum menurut saya itu suatu keilmuan yang fleksibel. Melalui hukum kita bisa terjun di berbagai bidang gitu. Karena hukum itu fleksibel, dan dari hukum juga saya rasa bisa membuat saya lebih peka terhadap lingkungan, terhadap isu-isu permasalahan yang ada gitu. Hukum UGM. Betul men. Lumayan sangat ketat pasti. Yakin bisa masuk? Yakin dulu dong. Kalau yang masuk bakal jadi sejarah nih. Orang pertama di Zaitun kan berarti? Yang apa? Lulusan Zaitun yang pertama masuk UGM. Kalau Anda kan masuk? Sebelumnya kayaknya pernah ada deh. Ada ya? Sepertinya pernah ada. Tapi kalau untuk angkatan insya Allah. Tapi tentu menjadi sejarah dong alumni Zaitun masuk ke UGM untuk pertama kali. Kita doakan semoga berhasil ya basotan ini. Alhamdulillah, amin. Kayaknya sebelumnya udah ada juga ya. Kayaknya udah ada. Terus ya gitu sih harapan terakhirnya, harapan basotan untuk ya alma mater Zaitun, untuk seterusnya itu ada harapan tersendiri kan? Ini pengen semoga ntar Zaitun bagaimana gitu. Pengen Zaitun ntar seperti apa? Harapannya? Atau punya tujuan apa ntar buat Zaitun? Pengen punya rencana? Nggak milih MBT tadi nggak dibahas? Oh iya, kan ada program MBT itu ya, yang mengangkat batang yang terendam. Ya. Yang program diciptakan oleh Syah Zaitun. Nah, kenapa Basotan kan notabene sebagai presiden ya, yang ya harusnya dong cinta kepada mahatnya lebih besar. Betul. Nah, Sepakat saya. kenapa ketika saya meluncurkan program MBT, kenapa Anda tidak memilih MBT? Kenapa justru memilih universitas yang lain di luar? Oke, kalau menurut saya ya, ketika alumni tidak memilih program MBT dalam artian masuk dua universitas tadi, Institut Yahya Al-Aziz, kemudian UGJ. Kalau alumni kita tidak memilih itu, menurut saya kita tidak bisa langsung menilai dia sebagai alumni yang tidak mau berkontribusi dan tidak cinta terhadap Al-Zaitun gitu. Iya. Kenapa prinsip saya tetap harus ikut MBT. Saya harus bantu, saya juga harus mengambil peran gitu untuk meningkatkan, mengembangkan Al-Zaitun sebagai seorang alumni gitu kan. Saya tetap ikut MBT. Tapi saya punya ya saya yakini diri saya ikut MBT eksternal gitu. Jadi saya tetap ikut MBT tapi secara eksternal gitu. Setelah sendiri aja sih ya. Jadi gimana caranya kita alumni yang di luar dalam artian tidak masuk dua universitas tadi, kita juga tetap bisa menjadi sosok alumni yang tetap berkontribusi untuk Mahat. Karena saya rasa di luar, remaja-remaja di luar sana, mahasiswa-mahasiswa di luar sana, anak muda, milenial, saya rasa mereka tetap butuh sosok seperti kita gitu. Sosok santri-santri Al-Zaitun yang diharap bisa membawa kebaikan untuk anak muda di luar sana. Iya betul sekali. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge yang namanya nggak MBT, wah nggak aja itu nih orang, nggak bisa begitu ya. Oke ya. Karena saya juga punya mimpi gimana caranya santri Al-Zaitun, alumni Al-Zaitun itu bisa menyebar di berbagai universitas terbaik di Indonesia. Ada alumni kita yang ikut MBT, IAI, terus ada juga yang masuk UI, UGM, Unpad, ITB, IPB. Karena saya rasa ketika alumni sudah masuk ke situ menjadi sosok alumni yang hebat, saya rasa alumni bisa mengambil peran lebih di situ gitu. Gitu. Jadi begitu apa yang kita dapat dari wawancara dengan saudara Basotan ya. Dari mulai
motivasi dia untuk jadi presiden sampai dengan harapannya untuk Al-Zaitun. Tadi setelah kita bahas semuanya ya malam ini. Oke. Oh iya, ini tadi saya mampir dari toko Al-Zaitun. Nemu barang bagus. Ini namanya pari kesit tel Java. Nah, Udah nunggu kayaknya Alif ya. Di toko nunggu barang itu ya. oh iya nunggu dong. Ini oleh buat pasokan. Balik ke toko kapan nih ada barangnya gitu ya. Buat pasokan ini. Nah, ini produknya sweater ya. Cuman pari kesit itu dia punya Terima kasih. banyak produk ya. Sama-sama. Ada sepatu, topi. Tel Java. Ini saya bilang sweater karena menurut saya ini bagus. Coba nggak? Boleh dicoba sekarang. Gimana? Coba sekarang. Oh nanti aja ya. Oke. Oke. Terima kasih ya. Enak kan Bang? Ya. Coba seluruhnya beli ini. Hanya di toko Zaitun. Hanya 150.000. Anda bisa mendapatkan sweater dengan kualitas yang bagus. Nggak nyesel. Oke. Terima kasih Alif. Sekian dari kami. Kami memohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.